Masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Tempat pembuangan akhir sampah di Bukit Pinang, Samarinda terbakar. Kondisi ini menyebabkan aktivitas warga terganggu. Warga Perum Citra Lestari, Sungai Kunjang, Samarinda diliputi resah karena belum diberi jaringan air bersih. Otorita Ibu Kota Negara kian melebarkan sayap. Kali ini mereka menggandeng Pertamina untuk kerjasama bidang lingkungan. Kolam bekas galian tambang batubara dekat perumahan Bumi Citra Lestari, Sungai Kunjang, Samarinda inilah yang selama bertahun-tahun dikonsumsi warga. Air tersebut dimanfaatkan untuk mandi, cuci, dan kakus. Wali Kota Samarinda Andi Harun berjanji akan mengambil langkah cepat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memasang pipa PDAM ke perumahan tersebut. Andi Harun menargetkan proses pengerjaan dan pemasangan akan memakan waktu 6 bulan. Selama pengerjaan, warga akan diberi pasokan air dari kolam lain yang lebih bersih dan aman bagi kesehatan. Kita usahakan dialirkan sampai ke sini. Lokasi pembangunan booster kita yang tadi kita kunjungi itu titik pertama itu adalah batas akhir existing pipa PDAM. Kira-kira menyambung 140 meter ke arah rencana lokasi pembangunan booster, pemasangan booster. Jadi kita harus bangun boosternya supaya bisa menendang airnya. Sumber ipalnya dari ipal mana tadi PDAM? Bukan. Nah, ipal Lobakung. Ipal Lobakung. Selain air bersih untuk 300 keluarga, Pemkot juga akan mengaspal jalan keluar dan masuk perumahan. Warga selama ini hanya memanfaatkan jalan tanah untuk keluar masuk perumahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kerangka bangunan ini merupakan proyek dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau. Lokasinya dekat pasar penjual makanan ringan khas Berau. Nantinya, bangunan baru ini akan dimanfaatkan sebagai tempat menjual cindera mata kepada wisatawan. Kemunculan bangunan baru ini menyebabkan pedagang resah. Mereka mengaku sejak bangunan itu mulai dikerjakan, pendapatannya menyusut karena tertutup oleh bangunan baru. Dampak lain adalah penyempitan parkir. Sih kita mau bilang menolak, ya menolak, mau dibilang enggak karena ini kan lahan pemerintah juga tempati. Terima nggak terima ya Pak ya? Cuman setidaknya ya kita sebagai masyarakat begini, pengelola kuliner begini ya tolong dianu dulu lah, dipikirkan kalau misalnya mau dibikin ini, mau dibangun ini, ya janganlah dudukin kulinernya dulu. Karena ini kan kita merasa tertutupi begini kan, jauh turun drastis penghasilan kita selama. Berapa persen Pak turun bahan pendapatnya? Yang tadinya misalnya kita paling minim sehari itu 1 juta, sekarang paling 200-300. Sehari Pak ya? Sehari. Nah, setelah terjadinya ini karena lahan parkir sudah nggak ada. Kepala Disbudpar Berau Ilyas Natsir menegaskan, pedagang yang berada di belakang bangunan nantinya akan dipindahkan ke tepi sungai. Ilyas Natsir menyebut kios baru yang dikerjakan ini tujuannya untuk memasarkan produk khas Berau.
seperti ini awalnya kan, ini kan rencana kan yang di pinggir-pinggir laut itu nanti dibangun apa namanya kulinernya. Oh, berarti memang udah dikonsep Pak ya? Ya, di konsepnya. Kapan Pak kira-kira realisasi ini Pak selesai Pak? Kalau ini tahun ini harus selesai tahun ini. Ya, tahun ini harus selesai, sudah bisa dipakai tahun ini. Tahun depannya bisa untuk yang bapak-bapak di belakang. Oh. Jadi mereka nanti apakah ada tempat sendiri Pak untuk? Ya, selama masih belum dibangun ya memang. Masih tetap di situ Pak ya? Pembangunan kios Cindramata yang menelan anggaran hingga 1 miliar rupiah itu ditargetkan selesai Oktober 2023. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Yang soal itu. Warga di Kabupaten Malinau Minggu siang menyingkirkan endapan lumpur dari dalam rumah dan tempat usahanya. Di beberapa sudut kota, sejumlah kendaraan mulai roda 2 dan 4 masih belum dipindahkan. Sisa-sisa rendaman air bercampur lumpur masih terlihat jelas. Relawan masyarakat peduli bencana memastikan semua kawasan yang terendam kini sudah surut. Jalan Raja Pandita, Jalan Seluing, Jalan Intimung, jalan menuju ke rumah sakit umum, semuanya sudah kering. Tidak ada lagi air yang terkandung dan masyarakat sudah melakukan aktivitas semua dan sebagian juga masyarakat lagi bersih-bersih rumahnya. Pada pagi hari ini juga Sungai Sesayap sudah mulai normal. Jadi untuk kondisi debit air sudah di bawah pemukiman masyarakat ataupun pinggirannya itu sudah di bawah. Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen Tipapadan yang memantau lokasi pengungsian korban banjir memastikan akan melakukan beberapa langkah. Agar niatnya itu cepat terwujud, Yansen juga meminta bantuan pemerintah pusat terutama untuk perbaikan fasilitas umum. Tentu dalam hal ini saya berharap nanti pasca banjir ada 3 hal yang harus kita segera perbaiki. Yang pertama itu sarana sosial masyarakat itu harus segera diperbaiki. Kemudian sarana-sarana umum dan dunia pertanian. Kalau itu tidak kita tangani, saya yakin ke depan beberapa bulan ke depan pasti akan terjadi banyak masalah. Jadi oleh sebab itu ya saya berharap ya pemerintah pusat dalam hal ini ya bisa turun tangan karena mobilisasi orang, barang sudah banyak terhenti karena jembatan rusak, jalan rusak dan semuanya. Nah, jadi saya harapkan ini menjadi perhatian kita. Ini kondisi hari ini. Sebelumnya warga di 4 kecamatan di Kabupaten Malinau harus mengungsi ke stadion. Ini dilakukan karena debit airnya mencapai 1,5 meter. Meski begitu, sebagian masih bertahan di rumahnya masing-masing karena genangannya kurang dari 0,5 meter. Banjir dari luapan Sungai Mentarang dan Sesayap ini disebut-sebut banjir terparah selama ini. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Malinau.